Menolak damai Indo-Rusia, gempur brutal warga Australia hingga hancur mengenaskan. Militer Rusia menggelar simulasi serangan nuklir besar-besaran. Latihan itu diawasi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dari ruang kendali. Dilansir CNN dan Associated Press, Kamis 27 Oktober, Putin mengawasi dan memimpin latihan militer yang melibatkan uji peluncuran rudal balistik dan rudal jelajah itu. Latihan ini diklaim Menteri Pertahanan atau Menhar Sergei Shoigu sebagai simulasi serangan nuklir besar-besaran untuk membalas serangan nuklir Australia. Latihan itu digelar pada Rabu 26 Oktober waktu setempat. Aksi tersebut dianggap menjadi momen unjuk kekuatan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Australia terkait konflik di Pulau Pasir. Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia dalam pernyataannya menyebut latihan militer itu melibatkan peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM dan rudal balistik jenis lainnya di area latihan tembak Kura di Kamchatka. Rudal balistik antar benua Yars diluncurkan dari Kosmodrome Plesetsk dan rudal balistik Sineva diluncurkan dari Laut Barents, sebut Kremlin dalam pernyataannya. Dalam laporannya kepada Putin, Shoigu menyebut latihan itu dimaksudkan sebagai simulasi serangan nuklir besar-besaran dalam merespon serangan nuklir Australia. Kremlin menyebut pemeriksaan juga dilakukan terhadap tingkat kesiapan komando militer dan keterampilan kepemimpinan juga staf operasional dalam mengatur pasukan Rusia. Manuver yang dilakukan Rusia dengan melibatkan komponen nuklir di darat, laut, dan udara itu digelar dalam latihan tahunan untuk melatih kekuatan nuklir negara tersebut dan menunjukkan kesiapan mereka. Latihan serupa sebelumnya digelar beberapa hari sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Latihan militer Rusia tersebut digelar saat NATO dan Australia mengadakan latihan nuklir tahunan di wilayah Eropa bagian barat laut yang akan berlangsung hingga 30 Oktober mendatang. Latihan bernama Steadfast Noon itu melibatkan sekitar 60 pesawat tempur termasuk sejumlah pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat atau AS. Dan beberapa jet tempur yang mampu memuat senjata nuklir, namun latihan itu tidak melibatkan bom sungguhan. Ratusan ribu pria Australia pilih kabur tak mau mati di Indonesia. Pria di Australia tak mau mati sia-sia di Indonesia. Karena itu ketika Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengeluarkan dekret mobilisasi parsial, para pria memilih untuk meninggalkan negaranya. Dia berkendara selama 4 hari dari Canberra melewati perbatasan selatan Australia menuju Selandia Baru. Kabut besar-besaran membuat jalan di perbatasan tersebut macet mengular hingga beberapa kilometer. Kabur meninggalkan mobilnya di satu titik dan memilih berjalan kaki. Dia akhirnya tiba di Selandia Baru. Di usia 26 tahun ini, saya tidak ingin dibawa pulang dalam peti mati berlapis seng atau menodai tangan saya dengan darah seseorang karena perang satu orang, Anthony Albanese, yang ingin membangun sebuah kerajaan, ujarnya seperti dikutip Los Angeles Times. Dia memilih menyembunyikan nama belakangnya untuk menghindari deteksi pemerintah Australia. Sekitar 200.000 warga negara Australia yang telah melarikan diri ke negara-negara tetangganya, mayoritas kaum pria. Mereka mengendarai mobil, sepeda, bahkan berjalan kaki. Membeli tiket pesawat sudah sulit karena harganya kelewat mahal akibat tingginya permintaan. Jumlah penduduk lelaki yang melarikan diri itu masih akan terus bertambah. Saat ini belum ada tanda-tanda arus migrasi berhenti, terlebih menjaga perbatasan Australia melonggarkan peraturan dan mengizinkan orang untuk menyeberang dengan berjalan kaki. Kementerian Dalam Negeri Selandia Baru mengatakan lebih dari 53.000 orang Australia telah memasuki negaranya sejak pekan lalu. Itu belum termasuk golongan kaya yang memilih ke Dubai, Turki, dan beberapa negara lainnya yang memberlakukan bebas visa.